Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan juga kelemahan dari bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang saja. Kemudian kelebihannya, perusahaan tidak dikenakan pajak perusahaan. Kemudian dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung. Biaya yang rendah dalam pengelolaan. Tidak melalui proses administrasi hukum yang terlalu kompleks. Biasanya hanya sampai ke akte notaris dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. Kemudian proses pembentukan yang sangat cepat. Lalu apabila dalam bisnis perseorangan terjadi kerugian, maka kompensasi kerugian dapat dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik. Kekurangan dari perseroan terbatas yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kemudian sumber keuangannya terbatas, kesulitan dalam manajemen, dan kelangsungan usaha kurang terjamin. Bentuk perusahaan yang kedua adalah firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Kelebihan firma adalah karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan usaha perseorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. Kemampuan manajemen suatu badan usaha firma lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Kemudian, badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah. Kekurangan firma. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Yang kedua, apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu. Yang ketiga, jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh semua anggota. Bentuk perusahaan yang ketiga adalah perusahaan komanditer atau CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Kelebihan dari CV. Yang pertama, pendiriannya relatif mudah, kemudian modal yang dikumpulkan lebih banyak, lalu kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar, dan manajemen dapat diverifikasikan. Yang terakhir, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Kekurangan dari CV, yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup tidak terjamin. Kemudian sukar untuk menarik kembali investasinya. Keempat, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pemilik maupun pendiri. Kelebihan perseroan terbatas. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada pemilik, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara lebih efisien. Kekurangan perseroan terbatas. PT merupakan subjek pajak tersendiri. Pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Biaya pembentukannya relatif tinggi. Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang secret dalam hal dapur perusahaan. Kelima, perseroan terbatas negara. Perseroan terbatas negara adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Kelebihannya adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Kekurangannya adalah tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Keenam, perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kelebihan perusahaan daerah. Keuntungan perusahaan untuk pembangunan daerah, kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Kekurangan perusahaan daerah. Pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Sejumlah besar aturan birokrasi dapat menghambat pengembangan BUMD. Pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Perusahaan negara umum atau Perum. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Kelebihan Perum. Seluruh keuntungan Perum menjadi keuntungan negara, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.
Kekurangan perum. Pengelolaan perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. Sejumlah besar aturan atau birokrasi dapat menghambat pengembangan perum. Pengelolaan perum secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. 8. Perusahaan negara jawatan atau perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kelebihan perjan ialah modalnya terjamin yaitu dari negara, tidak mencari keuntungan atau profit karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat sehingga perjan tidak terpengaruh. Kekurangan perjan adalah sebagai suatu perusahaan kurang mandiri termasuk dalam pengembangannya. 9. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Kelebihan koperasi. Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangan koperasi, keterbatasan di bidang permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi.